Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Aku dapat pekerjaan seperti gini. Kita bicarakan mulai dari persiapan panel, terus kemudian kita ngobrol tentang chatnya dan juga aplikasi clear code serta durasi lama pekerjaan kita ya. Oke, untuk medianya sendiri ini satu set body dari motor NMAX 155 dengan warna black dove matte dengan kondisi yang masih seger, masih waras, dengan kondisi panel yang seperti gini. Jadi seperti biasanya bagi teman-teman yang pemula terus pengen mengerjakan motornya sendiri ya, pilih amplas grid 600 untuk panel dengan kondisi masih sehat seperti gini. Berikutnya langsung saja setelah kita sanding, kita greaser, kita keringkan, kemudian aplikasi base coat. Untuk base coat dasarnya, karena permintaan dari customer ini kebetulan kemarin nyetor kirim video gambar seperti gini ya. Ketika kita sudah mendapati pekerjaan seperti gini, warna ini dasarnya warnanya hitam, bukan dasar grey seperti halnya warna epoksi atau dari epoksi langsung naik warna seperti gini, bukan ya. Kalau teman-teman pakai epoksi yang grey terus naik warna ini, untuk naik warnanya itu akan susah banget dan juga warnanya nanti larinya malah jauh. Kemudian setelah kita dasar warna hitam, sedikit saya jelaskan tentang bahan yang saya pakai karena ini memang permintaan dari customernya istimewa. Jadi mulai dari dasar aku main cat PU, base coat blacknya atau glue. Jadi aplikasinya bisa lebih cepat, terus hemat waktu dan juga kualitasnya tentunya jos daripada cat NC. Kendala yang sering ditemui, kemarin aku sempat lihat di platform di TikTok, ada yang sedikit konten kreator sedikit salah tentang pengertian tentang cat NC, cat PU. Jadi untuk cat PU ini, misalkan kita sudah selesai aplikasi base coat, bisa jeda mungkin kurang lebih 1 jam itu kita sudah bisa aplikasi clear coat, ataupun misalkan mau naik warna kembali ya, misalkan kita ini kan nembaknya cuma 2 lapis saja, 2 lapis. Karena dasarnya panelnya memang sudah warna hitam, jadi kita tembak 2 lapis tipis gitu aja sudah nutup. Sangat diuntungkan banget dengan pekerjaan yang model seperti gini ya. Jadi kita 2 lapis tipis sudah warna hitam, dasarnya sudah nutup, kita diamkan ya kurang lebih 40 menit sampai 50 menit lah, nggak sampai 1 jam, baru kita tembak warna utamanya. Dan untuk warna utamanya, setelah kemarin kita sebelum mengerjakan ini kan customer sempat berunding dulu ya, atau ya istilahnya curhat lah, permintaan seperti gini. Ketika kita mendapati pekerjaan dengan warna yang seperti gini, warna-warna yang efek terus lagi viral di sosial media, kalau pengalaman aku pribadi ketika mendapati pekerjaan seperti gini, saya akan mengambil inisiatif customer atau pemilik motor, saya suruh beli catnya sendiri. Kenapa? Karena kita nanti tidak akan resiko tentang miss warna. Jadi pekerjaan kita sedikit akan lebih ringan tentang beban tanggung jawab. Kenapa? Kalau ada miss warna kan ya memang sudah pilihannya seperti itu. Jadi kita nggak terlalu berisiko. Kalau aku seperti itu, daripada nanti kita membelikan catnya setelah kita tembak ternyata warnanya miss dengan seperti yang diekspektasikan oleh customer ya, kita kan akhirnya jadi beban ya. Kalau saya mendingan seperti itu. Jadi saya akan mengambil jasa aplikasi, terus bahannya baku yang kita pakai, misalkan di sini dasaran, thinner, tentunya dengan clear coat sampai dengan mungkin bahan-bahan lainnya itu yang akan saya hitung. Itu akan lebih aman. Ini sedikit berbagi aja, berbagi pengalaman bagi teman-teman yang mungkin mendapati pekerjaan seperti ini dan masih bingung mau beli catnya di mana. Kan sekarang catnya sudah banyak lah, kebetulan ini yang jualan juga teman, dan kita juga nggak akan terlalu beresiko tentang yang saya jelaskan tadi tentang miss warna. Untuk warna ini sendiri kemarin itu beli kalau nggak salah saya minta 250 mili, perkiraan saya cukup karena ini kan dasarnya perlu dasar warna hitam, terus partikelnya kan partikel cat yang model berpartikel ya, seperti halnya cat bunglon tuh. Jadi aplikasinya cukup nggak terlalu banyak banget. Saya perlukan kemarin ini 250 mili, tapi yang punya katanya lebih aja sekalian 300 mili. Tapi setelah saya tembak ternyata cukup
sisanya banyak. Jadi teman-teman bisa lihat di botol di sebelah sana yang di dekat meja itu ya, yang saya pakai cuman itu aja, yang kurang lebih sekitaran 150 ml untuk satu set body NMAX ini cukup. Untuk mixing ratio yang saya gunakan di sini, aku pakai perbandingan itu 100 ml cat 70 ml thinner, atau 100 ml banding 70 mili itu ditembak sudah enak. Dan yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang pemula ketika mendapati warna berpartikel seperti gini adalah pemilihan thinner. Untuk thinner teman-teman minimal pakai PU kalau ada thinner yang slow, apalagi ketika mungkin teman-teman aplikasinya waktu siang hari seperti gini ya. Di sini kurang lebih sekitaran jam 9 ke jam 10, tapi kalau cuaca Kalimantan jam segitu kan sudah lumayan panas, apalagi ini musimnya musim kemarau. Jadi setelah 70% kita campur thinner PU-nya yang kemarin tak pakai Autoglow VS41 kalau nggak salah, ternyata tembakannya lembut, dia nggak ngarak atau nggak berdiri gitu loh. Kan biasanya kalau kita pakai thinner ND atau thinner mungkin Super atau HG, ketika ketemu cat berpartikel seperti gini, itu sering yang dijumpai adalah catnya ngarak atau catnya kasar. Satu, kalau terlalu banyak melebar gitu loh, catnya itu nggak bisa dipandang, itu partikelnya nggak bisa gurih. Apalagi kalau mungkin ketemu dengan suhu yang malam hari, biasanya kalau sudah mendapati thinner yang nggak bagus, itu akan mendapatkan hasil warna yang mendung, warnanya ini nggak kelihatan bening cerah untuk partikelnya. Jadi minimal teman-teman pakai PU. Misalkan dasarnya tadi mungkin bisa pakai thinner yang lain kalau nggak ada pilihan ya. Misalkan pengennya pakai ND atau HG untuk warna hitamnya bisa, tapi kalau sudah urusannya partikel itu teman-teman minimal harus pakai PU. Ditembak pun sudah terasa beda, lembutnya, semutnya, partikelnya, natanya itu sudah enak banget. Untuk spray gun yang saya gunakan di sini, aku pakai spray gun yang biasanya Satami. Spray gun Satami Jet 4400 yo, nozzle 10, setting tak buka 2 ulir, angin kurang lebih ya mungkin kisaran 2 bar kurang lah, karena ini aku nggak pakai manometer, jadi berdasarkan feeling aja. Terus tembakan untuk pattern full bukanya, dan ternyata 150 ml itu yo cukup satu set bodinya NMAX. Meskipun di sini kelihatan patternnya lebar, tapi maknyus spray gun wis jos. Emang karakter HVLP kan untuk cat yang berpartikel seperti gini ya. Sedikit tambahan, misalkan teman-teman di sini tadi base coat warna hitamnya ini pakai cat jenis NC, diamkan lebih lama ya, paling enggak 4 jam atau 5 jam. Kenapa? Karena daya keringnya untuk NC memang lambat, dan ketika nanti keringnya kurang ideal ditimpa dengan cat jenis PU, thinner PU seperti gini, nanti partikelnya ambles, partikelnya itu nyungsep di warna hitamnya. Oke, jadi seperti gini, dan di sini sudah jam setengah 12 ya. Jadi karena kita main PU, terpaksa kita tetap harus clear siang ini juga ya. Kita tunggu paling ya setengah jam lah, karena di sini cuacanya panas banget. Untuk clear coat pengalaman dari yang sudah-sudah, untuk cuaca yang ekstrim seperti gini, aku kemarin coba di 2080 nggak menemukan masalah. Jadi meskipun cuacanya panas, biasanya kan kalau panas seperti gini kan rawan terjadi popeng ya, tapi paling musuh kita cuman hanya apa itu namanya debu, karena di sini kemarau guys, kemarau. Oke, kita diamkan sebentar baru nanti kita clear coat. Oke, berikutnya, jadi sebelum kita ngomongin bahas tentang warna, sedikit akan kita ngobrolin masalah clear coat. Jadi dari beberapa pengalaman yang sudah saya jalani, ketika mendapati suhu yang kurang ideal, aku coba kemarin beberapa pekerjaan itu mendapati suhu yang terik seperti gini, ternyata pakai 2080 itu aman banget, nggak gampang terjadi resiko popeng ya, atau clear coatnya bintik-bintik. Terus flatnya kita masih dapat. Untuk mixing ratio ketika suhu nggak ideal, terik seperti gini, itu mixing ratio thinner yang saya gunakan antara 17% 20%. Ya 17% ini kemarin tak tembak 17%. Kenapa? Karena saya pakai nozzle 1,2. Ketika
pakai 20-80 misalkan di suhu malam hari, itu biasanya saya pakai di bawah 15%, di atas 10%, itu antara 10% 15%. Jadi settingannya cuman gitu aja. Misalkan siang thinner lebih banyak, misalkan malam thinner lebih sedikit. Kenapa? Karena kalau siang kan suhunya panas, jadi supaya untuk membantu flow time-nya itu lebih panjang, ya thinner tetap kita banyaki supaya untuk dapatkan flat lebih gampang, terus resiko untuk terjadi popping itu akan lebih kecil. Kalau malam hari kan flow time-nya masih bisa ditolong oleh suhu ya. Jadi untuk setting thinner ini kurang lebih seperti halnya ketika kita setting motor balap itu loh. Misalkan cuaca terik, matahari terik atau siang hari ya, ketika kita mau balapan karburator settingnya basah, thinner kita banyaki kalau di pengecetan supaya motornya nggak mangap-mangap. Tapi kalau main malam hari yo settingan kita ubah setting karburatornya, kita buat settingan kering, atau kalau di pengecetan berarti thinnernya yang kita sedikiti. Jadi sesederhana gitu aja. Tentang absorb dan enggaknya itu kuncinya ada pada itu tadi, thinner juga ada juga lapisan ketebalan cat yang base coat warna hitam yang di bawahnya. Kalau teman-teman mainnya terlalu tebal, terus itu cat yang digunakan cat NC yo apapun clear coatnya yo, kalau keringnya nggak ideal ya setidaknya meskipun kering ideal itu absorb atau clearnya nggak mengkilap pasti akan terjadi. Ujung-ujungnya apa, nanti flow coat lagi, pekerjaan tentunya akan lebih lama. Oke, dan sekarang sedikit ngomongin tentang aplikasi. Untuk aplikasi dengan kondisi yang seperti gini, suhu ekstrim, tetap pakai mode one visit aplikasi. Jadi satu kali tembak, satu kali proses, 2 layer tembak langsung jadi. Nozzle yang aku pakai 1,2, sangat ditolong banget ketika cuaca seperti gini, suhu terik terus debu banyak. Jadi bagaimana cepat supaya kita cepat-cepat nembak, cepat-cepat media ini kita amankan pada ruangan yang tertutup. Jadi resiko debu bisa akan ditolong. Untuk dapatkan flat enak. Terus yang mungkin sering terjadi resiko meler ya, aku kadang-kadang ya masih meler juga. Yo setidaknya tetap overlapnya yang rapi, terus jaraknya, terus ambilan-ambilan panel-panel yang bentuknya ini cekung atau gimana, tetap kita jaga dulu yang area, atau kita cover yang area-area tersebut. Jadi masalah leleh melumer itu ya biasa sering terjadi. Aku pun juga masih sering mendapati hal seperti gitu. Tapi kalau kita sudah kebiasaan, nanti lambat laun bisa. Yang penting overlapnya kita rapi, terus nggak loncat-loncat, ya tentunya akan aman dari resiko terjadinya meler. Dan untuk warna ini sedikit berbagi pengalaman atau tak curhat lah. Dulu sebenarnya aku juga pernah buat warna-warna seperti gini, tapi kalau misalkan aku buat warna terus konsumen tak suguhi dengan warna yang sudah aku buat dengan hasil real yang nyata, kan biasanya konsumen mesti kok warnanya seperti gini. Ya alangkah amannya ketika mendapati pekerjaan seperti itu, makanya aku sarankan teman-teman yang mendingan biar konsumennya aja beli sendiri supaya kita nanti bisa ada ngomper. Dulu yang pernah saya buat warna seperti gini tapi larinya agak ke biru ya, jadi aku pakai dasaran warna hitam, kemudian mutiara lembayung merah saya campuri dengan tinta warna biru atau kayak ditun biru lah sederhana, tapi sedikit aja. Kemudian ada magenta sedikit, kemudian ku tembakkan pada dasaran warna hitam. Kemudian untuk ngakali gelap dan terangnya itu tetap main cat yang dicampurkan pada clear coat seperti halnya yang sering sudah saya bahas ya. Hasilnya kurang lebih mirip seperti halnya yang kita aplikasikan ini. Cuman yo aplikasinya memang agak sedikit menantang, yo butuh mikir barang sederhananya gitu. Mikirnya gimana ya? Mikirnya satu, cat yang kita pilih warna hitamnya itu jangan pakai yang dead black, teman-teman pakai yang blue black bisa, jadi biru hitam yang sedikit larinya ke biru ya, jadi dia agak sedikit transparan warnanya. Atau sederhananya mungkin kita coba nanti di aerosol, saya ada kayak ditun hitam, jadi kita timpa dulu warna hitam dasarnya, terus mutiara merah atau siralik merah kita tambah dengan tinta, misalkan tinta ungu. Kalau ini tebalan saya tintanya tinta ungu, campuri magenta sedikit, kemudian kita tembakkan di atasnya dasar hitam tadi, kemudian kita timpa dengan cat warna kayak ditun hitam. Itu juga perkiraan saya juga bisa.
Nanti teman-teman akan saya lihatkan hasilnya, hasil eksperimen saya. Nanti teman-teman bisa bandingkan perbedaannya bagaimana. Oke, jadi ini selesai habis clear, suhu 32 terasa seperti 38 ya. Dan tadi sempat tak siram-siram halaman supaya nggak debu. Untuk jadinya ya kurang lebih ya begitulah. Efeknya mungkin kalau sudah malam mungkin baru kelihatan ya. Makanya saya di sini kadang-kadang kalau ada permintaan warna yang seperti mungkin pengen jiplak di aplikasi, yo tak suruh beli aja di tempat situ, nanti terus saya tinggal nembak aja, nggak resiko, mikir. Baru nanti kalau ada konsumen, nah kita kasih sampel, oh ini loh yang jadi kemarin, yang beli jadi, terus ini yang buatan sendiri, jadi kan ada perbandingan gitu. Ini yang buatan kita warna biru, biru kayak gini. Ini yang tadi, ini untuk contoh. Oke, nanti kita lihat malam hasilnya kayak apa ya. Clear bawah pol. Tak kasih 3 layer. Nozzle 1,2. Jadi wis ben karuan, ben kandel. Kok tinggal poles-poles saja, nggak usah blokut. Dan ini hasilnya ketika malam hari, hasilnya seperti gini kena lampu, jadi efek ungunya kelihatan. Di bagian lengkungannya yang agak miring itu kelihatan warna hitam. Untuk warnanya ya seperti ungu terong, jadi seperti ketika cat mutiara, cat hitam ditembak dengan mutiara ungu, warnanya hampir mirip seperti gitu, tapi dia ada efek warna hitamnya. Bukan warna hitam bukan ya, tapi ini warna ungu sebenarnya di realnya ketika kita berhadapan langsung dengan medianya. Oke, jadi ini clear sudah siap sentuh. Besok pagi mungkin langsung bisa kita pasang. Polesnya poles di atas saja, nggak usah kita flow coat. Oke, dan pagi harinya hasilnya seperti gini. Jadi wis jos hari ini kan kita nembaknya kemarin. Hari ini langsung saja kita poles, cek. Hanya pada mungkin bagian-bagian yang kotor seperti gini, sama seperti halnya di tangki kemarin ya, molesnya ya. Kali ini wis flat ideal bisa, jadi molesnya hanya pada bagian yang kotor saja. Kalau memang pekerjaannya minta mode flow coat, kalau aku biasanya malah tak kasih clear 41 dulu di bawahnya, baru di atasnya tak kasih clear coat 21. Kenapa yo? Satu agak irit bahan, keduanya supaya pengeringannya lebih cepat. Jadi clear 41 nya cuma ngambil daging saja, kemudian clear HS nya kita tembakkan tipis di atasnya, yus paling pakai nozzle 10, di 41 nya pakai nozzle 12 ya wis nggak terlalu kelihatan tempem. Nah gini hasilnya. Kita pasangi, kita poles bagian kotor, nanti kita coba pasangi di motornya. Hari ini sudah saya hubungi orangnya, kita lihat nanti kalau setelah terpasang seperti apa. Kita coba lihat di luar ya. Nah ini penampakannya ketika kena cahaya gini. Sekeliris kok gini loh, licine. Iki lalernya kepleset iki. Wis ora usah dadak blokutan. Ya belum tak lap, kotor ben nempel dhisik. Oke, tunggu saja setelah jadi nanti terpasang motornya, di motornya seperti apa. Dan ini warna yang saya bilang tadi warna eksperimen, yang sebelah kanan yang ungu itu warna yang tadi di NMAX ya. Dan yang sebelah kiri yang bias biru ini yang saya maksud, ini yang warna eksperimen saya. Jadi dasar hitam terus mutiara merah kita tambahin dengan tinta biru magenta sedikit, kemudian kita tembakkan yang tadi warna kita campur itu 3 warna ya, mutiara merah tambahin dengan tinta biru
tinta magenta sedikit atau candy tone pink lah sederhananya sedikit, kemudian kita tembak, kemudian di clear coatnya untuk ngambil efek warna hitamnya itu kita pakai cat blue black yang kita campurkan dengan clear coat. Saya sering membuat konten tentang ini, teman-teman scroll aja ke bawah jadinya seperti gini yang bagian biru. Apakah sama dengan cat yang premium custom yang baru saya tembak yang warna biru? Nah, nanti kita lihat saja karena ada satu unit lagi motor dengan warna yang model seperti gini tapi biasnya ke biru. Lebih gampangnya nanti aja di upload selanjutnya karena catnya sudah ada tapi medianya belum saya kerjakan. Nanti kita coba bandingkan dengan warna yang kita custom sendiri apakah mirip. Yo tunggu aja di upload selanjutnya. Hasilnya seperti gini, yang kiri custom sendiri, yang kanan yang beli jadi. Dan berikut penampakannya ketika malam hari untuk warna custom dan juga warna yang kita beli kanan dan kiri. Terus untuk motornya NMAX-nya warnanya seperti gini ketika sudah terpasang, ya wis pekerjaannya cepat. Siang sudah kita pasang, malam maghrib ini sudah ya wis bayaran meneh. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.